Salam selamat pagi jemaat Gereja Perkara Kudus. Mari kita mulai ibadah kita berpagi hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam segala putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan ke pagi hari ini Tuhan. Anak-anakmu Tuhan yang sudah hadir Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan begitu baik bagi kita sepanjang seminggu ini, baik Bapak Ibu Saudara. Kau
sukacita bersorak memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan sambung pujian kita. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Saudara dengarlah sang kepala. Haleluya. Persilakan duduk Bapak Ibu saudara. Kembali kita memuji Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari
Terima kasih buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebentar kita mau mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Biar kiranya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, setiap langkah kami Engkau menyertai ya Tuhan. Kami percaya setiap jalan hidup kami ya Tuhan, ada blessing-Mu dan anugerah-Mu yang besar yang turun dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba ya Tuhan. Tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan.
Biarlah ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Saya berdoa biar setiap kita semua dalam keadaan yang sehat, semuanya jaga kesehatan ya, jaga jarak. Kita baca firman Tuhan hari ini di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada yang mau membacakan? Oke, nggak ada, saya baca. Ayat ke-1 ini mengenai gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah saudara, semalam saya tanya ke istri saya cerita soal yang ini, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saya bilang sama dia, "Apa perbedaannya?" Istri saya jawab, "Ya jelas, perbedaannya kalau gadis-gadis bijaksana bawa pelita dan juga bawa minyak. Betul. Kalau yang gadis bodoh, dia juga bawa pelita tapi nggak bawa persediaan minyak." Nah, itu betul perbedaannya. Terus saya bilang, persamaannya apa? Sama-sama bawa pelita, dia bilang, ya betul. Sama-sama pelita dan juga dia bilang sama-sama calon mempelai, anak-anak Tuhan, orang yang percaya Yesus, yang sudah dengar kebenaran akan firman Tuhan bahwa mempelai akan datang. Ya, berapa kali kita sering dengar ya? Saya bilang, Eva bilang, itu mah sering, katanya dari dulu udah banyak banget hamba Tuhan yang ngomongin soal ini. Iya, saya bilang. Sekarang permasalahannya, kenapa Tuhan mau ngomong ini lagi? Ya kan? Firman Tuhan kan selalu nggak cukup satu kali Tuhan memberitakan soal taat dan setia, baru berapa kali. Firman Tuhan bilang jangan takut, bahkan ada 360 kali, ya kan? Nah itu artinya kita diingatkan sama Tuhan supaya berjaga-jaga, jangan jadi gadis bodoh. Ya kan? Nah ini kalau saya bilang, kamu perhatikan, ini ayat kalau saudara baca itu Matius 24 dan 25 itu mengenai akhir zaman. Ya. Khotbah akhir zaman, semuanya saudara baca semua, perumpamaannya juga sama. Semuanya mengenai akhir zaman. Tuhan bercerita mengenai akhir zaman dan akhir zaman. Nah permasalahannya siapa yang siap, siapa yang enggak. Kenapa Tuhan mau kita belajar lagi hal-hal ini?
Apa bukan ini terjadi saat-saat ini? Ya kan, kalau kita lihat, nah, ada 5 bodoh, 5 bijaksana. Saya mengkalkulasi berarti 50%. Ya, 50% bodoh, 50% anak-anak Tuhan itu bijaksana. Nah, ayat ketiga, gadis-gadis bodoh bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana bawa pelita dan juga bawa minyak. Nah, tetapi ayat 5, saudara perhatikan, tetapi karena mempelai itu lama nggak datang-datang, ngantuklah mereka, semua lalu tertidur. Saudara perhatikan dari bulan 3, apa bukan anak-anak Tuhan tidur semua? Ya, di rumah tidur semua. Saking enaknya, hari pertama masih doa, hari kedua doanya makin pendek, hari ketiga tinggal minum doa, hari keempat ya tidur aja langsung. Apa bukan gereja-gereja juga begitu? Semuanya tutup, gereja-gereja tidur. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang belum aktif. Apa ini bukan kondisi sekarang? Saya bilang. Kamu perhatikan, saya bilang. Itu artinya apa? Kalau kita yang sudah ada puji Tuhan, udah ibadah, apa udah aktif semua? Apa saudara nggak lihat tengok kiri kanan? Kemana orang yang 60 ke atas? Kemana anak-anak? Gitu ya. Itu yang jadi pemikiran saya sudah beberapa minggu ini. Nah, kemudian ada hamba Tuhan itu 2 minggu yang lalu, dia menemukan lagi, jangan kendor. Ya, youth pastor kita selalu bilang sama anak didiknya, semangat, jangan kendor. Kenapa? Makin lama iman orang makin kendor. Firman Tuhan udah bilang, ini kondisi akhir zaman. Lalu mereka ngantuk, semuanya tertidur. Orang tidur, gereja-gereja juga tidur. Nah, tapi puji Tuhan, lama-lama setelah beberapa bulan, mulailah gereja-gereja, walaupun gereja nggak buka, ya mereka nggak ada yang streaming, ya kan, menara doa juga jalan terus, ya kan. Nah, ini satu kode buat kita semua, ya kan. Ibadah apa? Ibadah yang ada ponsel, ya ada ponsel. Sekarang terkenal yang namanya Zoom. Sekolah Google Meet, gitu ya. Kalau saya Google Meet ya. Google Meet sama Classroom. Nah, ya kayak gitulah. Mereka semua cari akal. Gimana caranya sekolah bisa jalan terus? Gimana caranya supaya iman jemaat nggak mati? Kalau saudara punya banyak grup, saya ada beberapa grup. Kalau saya perhatikan, satu hari itu meeting lewat internet itu, Zoom meeting itu bisa ada paling sedikit 3 kali. Doa pagi, ya kan? Habis doa pagi, entah yang ponsel, entah yang apa. Ada yang satu grup, ya, seorang hamba Tuhan bikin grup, ada beberapa di sini anggotanya. Dia itu bikin ngajar bahasa Mandarin lewat Zoom, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Terus ngebahas firman, ngebahas permasalahan yang ada, semua dibahas. Terus belum yang grup-grup lain, minimal 3 loh saya lihat, 3 sampai 4 kali Zoom. Nah, itu mereka berusaha namanya, ya kan? Mereka berusaha bagaimana caranya supaya mereka imannya tetap hidup, supaya nggak tidur. Karena apa? Kalau kelamaan tidur, lama-lama badan makin lemes. Iman rohani juga sama. Iman rohani makin lemes, saudara. Betul? Saya nggak boleh tepuk kiri kanan ya. Bangunin, jangan lemes, jangan tidur. Nah, inti dari perikop ini ada di ayat 13. Coba kita lihat ayat 13. Nah, ayat 13 itu bicara, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya kan? Siapa yang tahu di sini bahwa Tuhan Yesus kapan datangnya? Tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini keadaan akhir zaman. Tuhan mau supaya kita terus berjaga-jaga. Sebab kalau seperti gadis yang bodoh, kita nggak berjaga-jaga, kita kurangin doa kita kurangin pujian penyembahan, gitu ya. Dari awal corona, Tuhan udah kasih pesan ke saya, terus adain pujian penyembahan, ya. Karena itu yang bisa nolong kamu.
Dia bilang, Tuhan janji walau 1000 orang lemah di sisi dan 10.000 sudah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Nah, engkau akan lihat semua itu akan terjadi. Berapa bulan kemudian waktu ibadah ini kamu perhatikan, minggu depan makin banyak. Itu saat Tuhan ngomong itu masih di bawah 1000. Begitu ini minggu depannya di atas 1000. Gak pernah lagi di bawah 1000. Sekarang terakhir 1800. Saya bilang Eva, 2 hari lagi yang positif itu yang terhitung di Indonesia 100.000. Tapi itu realnya itu jutaan. Ya, dari yang diperiksa 10% rata-rata positif. Penduduk Indonesia ada 200 juta lebih. Berapa orang yang kena? Nah, itulah saudara. Itu fakta sekarang. Makanya firman Tuhan bilang jaga-jagalah, selalu tekun dalam doa, jangan pernah kendor. Kata pastor, saya ingat terus tuh, ya. Walaupun belakangan udah nggak ada postingan semangat, jangan sampai kendor, nggak setiap hari, tapi selalu saya ingat. Itu nempel di jiwa, supaya kita jangan pernah kendor. Ya. Orang nggak cari duit aja nggak kendor. Kalau kendor besok nggak ngebul-ngebulnya. Ya. Kita berusaha. Setiap anak Tuhan berusaha. Setiap hamba Tuhan berusaha. Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita nggak kendor? Kalau kita nggak paksa badan kita untuk melakukan itu semua. Memang enakan tidur, enakan nonton, ya, enakan nonton film banyak, istirahat segala macam. Tapi kalau buat nyoba, aduh, males banget. Tapi mulai malam hari ini, saudara, coba kita ambil waktu, gereja ambil waktu, kita kumpul, lewat Zoom bisa, lewat apapun bisa, kita mulai lagi dari awal, ya kan? Karena itu yang jadi senjata kita, itu yang bisa membentengi kita. Kalau saudara bilang, enggak, saya nggak takut. Yang penting saya percaya. Saya percaya Yesus pasti tolong saya. Yesus pasti kasih saya kesembuhan. Ngomongnya gampang, saudara. Ngomongnya gampang. Saudara ingat di firman Tuhan, ada satu waktu di dalam satu perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya naik ke dalam perahu. Kata Yesus, yuk kita bertolak ke seberang danau. Sewaktu tiba di tengah danau, apa yang terjadi? Ada angin ribut yang luar biasa. Ya, wah, perahu terombang-ombang. Kalau saudara pernah mancing atau pernah melaut, gitu ya. Kalau saya dulu waktu masih SMA suka mancing sama papa saya. Kita pergi mancing entah di Batrek atau di Bagan. Nah kalau di Bagan kita harus naik perahu dari Tanjung Priok itu ya, kita naik perahu, taruh motor di sana. Nah kita naik perahu sewa. Nah nanti janjian sama tukang perahunya, Pak, nanti jam sekian, biasanya jam 3 jemput lagi ya. Nah, tiba satu hari pernah itu tukang perahunya mundur waktunya, hampir jam 5. Dan itu namanya Bagan. Kan kalau saudara Bagan mancing nggak kayak di pohon-pohon yang bisa pakai payung, enggak. Kalau Bagan itu di atas bambu, saudara. Ya, kita duduk di atas bambu, itu bambu di tengah-tengah laut. Itu ada Bagan, ada pemilik orang. Nah, kita numpang duduk di sana, kita mancing di laut. Nah, kalau makin sore airnya naik. Nah, kita duduk, airnya udah wah celana basah pokoknya. Ya, udah gak nyaman. Dalam hati ini tukang ininya kemana ya? Ini kalau nggak dijemput bagaimana kita? Kalau dia makin naik, modalnya cuma bambu. Yang ada kita berdiri, ya. Udah mana saya kurang tinggi gitu ya. Nah itu bisa kelelep singgah lah ya. Tapi nggak enak aja di laut sendirian gitu, gelap. Cuma ditemani sama ikan-ikan. Nggak sendirian sih, sama papa saya sama teman-temannya. Nah akhirnya tiba-tiba datanglah juga pelayannya itu jemput kita. Ternyata dia bilang ada urusan agak lama katanya ini soal ikannya. Begitu dijemput karena udah sore, ombaknya mulai tinggi, saudara. Nah ombak mulai tinggi, naik. Ya, gini aja terus ya. Saya bilang ini mah lumayan loh, untung nggak perut kosong dan juga perut nggak kelewat penuh. Kalau nggak lempar, gitu ya. Nah itu luar biasa. Nah itu saya ngalamin.
Nah itu murid Yesus juga ngalamin. Jadi sewaktu dia angin ribut, dia goyang-goyang. Ih, jangan saudara kirain enak kayak kedufan goyang-goyang gitu ya. Kalau bahunya balik gimana? Firman Tuhan bilang makin lama air makin masuk ke perahu dan perahunya hampir tenggelam. Tapi apa yang Yesus buat? Yesus tidur, ya, santuy aja katanya. Dia tidur. Saudara pikir Yesus ketiduran? Enggak, Yesus sebetulnya tahu. Dia mau uji setiap kita. Jadi sewaktu kita terombang-ombang seperti virus ini, virus corona, itu virus datangnya dari mana? Sama loh seperti angin. Bisa datang dari mana aja. Dari atas dia bisa ada, dari bawahnya dia bisa ada, dari barang bisa ada, dari angin manapun bisa ada. Itu seperti angin terombang-ombang. Akhirnya murid-muridnya bilang, "Guru, kita bisa binasa nih." Terus Yesus bangun. Apa katanya? Yesus bilang, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Kalau saudara melihat di Matius 8, Yesus bilang, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Saya ingat, nggak pernah saya lupa satu pastor dari Singapura, Pastor Kongki, waktu dia datang ke Jakarta, saya ibadah ikut message saya. Dia bilang, "Only believe." Dia bilang, percaya aja sama Tuhan. Ngomong gampang saudara. Saya sering ngalamin hal-hal begitu saya dalam hati, di hamba Tuhan bilang only believe gitu ya. Tapi dalam hati mendekat terus gitu ya. Boleh dibilang setengah percaya. Jujur aja saya mah. Saya nggak tahu saudara ngalaminnya gimana. Dalam hati, sama. Yesus bilang, "Hey you of little faith," katanya. "Imanmu kecil," kata Tuhan. Nah, jadi itu tandanya apa? Jangan seperti yang saya bilang. Mungkin saudara bilang, saya mah tenang aja. Ada Yesus, udah berkorban di kayu salib. Dia sanggup tolong saya kalau saya sakit. Murid Yesus saja yang setiap harinya hidup sama Yesus, lihat mujizat banyak terjadi, mereka percaya gak? Waktu masalah, waktu angin ribut dan hampir tenggelam, mereka imannya goyah. Itu kondisi orang-orang semua, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang kondisinya sama. Mereka akan goyah. Kemarin saya ketemu tukang antar jemput anak, gitu ya. Dia ngangkat antar jemput di sekolah anak saya dan juga nge-grab. Motornya dijual. Tukang saya bilang, "Motor kamu kemana? Motor Air Max-nya." "Wah bos, dijual bos, kemarin resesi nggak bisa narik, sedangkan mulut narik terus." Dia bilang, "Ya maunya masuk makanan mulu," katanya, "diam di rumah." "Gimana bos? Anak istri perlu biaya nggak bisa stop. Kerja saat itu kita bisa stop, tapi biaya nggak bisa stop." "Iya juga," saya bilang. Akhirnya dijual, dia tukar motornya, ya gali lubang tutup lubang. Nah itu resesi yang terjadi. 2-3 hari lalu Korea Selatan juga mengumumkan bahwa dia kena resesi. Nah kita berdoa, walaupun banyak resesi, anak-anak Tuhan di Indonesia tetap akan dalam lindungan Tuhan, akan terus diberkati. Amin. Semuanya, bukan anak Tuhan, seluruh bangsa dan negara kita diberkati semuanya. Kita terus berdoa. Nah caranya gimana? Kalau saudara nggak berdoa, kalau saudara nggak pujian dan penyembahan, makanya balik lagi, jangan lupa pujian dan penyembahan. Waktu kita pujian dan penyembahan, iman kita akan bertambah. Waktu kita dengarin firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Gimana bisa iman kita timbul? Seharusnya di masa-masa seperti sekarang, saya memperbanyak. Waktu dulu dengan khotbah 1 hari, 1 minggu itu sekali 2 kali nggak cukup. Sekarang saya tambah. Sekarang makin banyak pilihannya karena mereka banyak yang streaming. Gereja-gereja banyak streaming. Jadi ya, saya belajar aja, tambahin aja. Saya streaming. Nah, ya. Waktu saya kalau pulang, saya panggil anak-anak saya. Kalian ibadah, kalian belum ibadah kan? Pasti saya bilang kalau papi mami nggak ada,
Kalau nggak dipaksa, namanya itu namanya iman anak-anak. Kalau nggak dipaksa, mereka bahkan nggak ibadah. Saya setelin ibadah, nggak ada yang bergerak. Kalau macam-macam, nggak perhatiin, ngantuk, ibadahnya tambah lagi, cari jenis lain. Nah, anak saya kecil, ya Pak Rapi katanya, kan udah tadi Pi, kok nambah lagi? Oh, dia kelipik, oh lama lagi makin lama katanya. Yang tadi cuma 15-20 menit, nggak sampai. Yang ini setengah jam lebih katanya. Biarin, protes lagi, tambah lagi saya bilang. Itulah kalau anak-anak mesti orang tuanya yang ngajarin, yang kita paksa kadang-kadang saudara. Tapi kalau anak-anak pernah juga kita lupa berdua. Pulang makan nonton, nih begitu besok ada baru inget, kemarin anak belum ibadah, orang tuanya yang ibadah doang. Nah itu yang mesti kita pikirkan, ya. Bagaimana dengan yang orang tua, bagaimana yang dengan anak-anak. Yang kalau di rumah kita ada orang tua atau anak-anak, pikirkanlah itu. Supaya apa? Supaya semua imannya nggak mati. Nah sekarang tadi pagi saya bangun jam 4. Itu saya lihat IG live-nya Benigin, Pastor Benigin, dia lagi healing service. Wih, saya bilang Eva, sekarang healing service juga bisa, memang bisa. Ya, kuasa Tuhan nggak terbatas dengan waktu dan ruang. Itu bisa terjadi. Di depan dia ada layar televisi besar, ada orang-orangnya yang minta doa kadang-kadang dia tumpang tangan. Ya, itu luar biasa. Saya bilang ini saatnya otak kita dipakai. Semua yang ada di dunia ini bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, orang yang ahli musik, gunakan keahlian kalian buat main musik. Ya. Anak saya mumpung liburan, saya nggak tahu juga ya, memang dia hobi apa. Dulu hobinya main keyboard, ya belajar keyboard. Stop, ya dia ada gitar, ya dia main gitar. Ya udah dia bosen kayaknya, mungkin bisa dikit-dikit doang. Dia lihat ada alat musik unik. Saya ada baru pernah lihat, namanya kalimba. Kotak kecil doang, main gak tendang, dia minta beli gitu ya. Akhirnya beli. Ya udah setiap hari dia alat asik aja main itu. Ya dia stem sendiri, dia usahain sendiri, dia main. Ya saya bilang, ya udah main aja. Nanti siapa tahu kamu waktu Natal kamu bisa main. Nah, saya bilang belajarnya dari sekarang. Alat musik kamu yang kamu les sekarang kan nggak bisa. Keyboard di gereja nggak aktif. Yang main kalimba, ya udah main aja. Saya bilang kalau yang kecil lebih sukanya main HP, udah ya pokoknya HP-nya nggak lepas ya. Aduh sampai makan aja di depan. Kadang-kadang ke WC, saya omel kalau WC nggak ada, nggak bisa. Saya bilang yang ada kecebur itu handphonenya. Saya bilang kalau saat ini betulin HP susah. Saya bilang nggak bisa ke mall, ribet. Akhirnya dia taruh di meja, baru saya bilang itu HP bisa nggak lepas ya. Saya aja HP terkadang HP ada di mana, saya orangnya di mana. Nah itu anak-anak namanya. Nah untuk iman itu kita butuh pujian dan penyembahan waktu kita ini menikmati hadirat Tuhan. Nah iman kita bisa bertumbuh, bisa kita percaya. Kita jangan punya modal lah, yang penting seperti ibadah. Bukti loh, murid-murid Yesus yang setiap hari sama-sama Yesus, tidurnya bareng Yesus, makannya satu meja sama Yesus, yang setiap saat lihat mujizat Yesus, sewaktu badai menggelora, iman rontok. Nah sebaliknya ada orang-orang yang luar biasa. Pernah nggak Yesus itu terheran-heran sama orang? Pernah. Waktu Yesus masuk ke Kapernaum, ya, waktu Yesus masuk ke Kapernaum, nah tiba-tiba ada seorang perwira, saudara ingat ya? Nah ada seorang perwira, dia minta tolong ke Tuhan. Tuhan, tolong, ada hamba saya di rumah lagi sakit, terbaring gak bisa apa-apa. Yesus bilang apa? Yesus bilang, oke, tunggu, aku akan datang menyembuhkannya. Terus hamba Tuhan ini, yang perwira ini bilang, oh, gak perlu Tuhan, katanya. Gak layak rumah saya tuh dimasukin sama Tuhan, katanya. Tuhan jangan ke rumah saya tuh merasa gak layak kalau Tuhan datang ke rumah saya. Tapi berkata-katalah, katanya. Katakan sepatah kata aja, pasti hamba saya sembuh. Apa yang terjadi? Tuhan kaget. Kalau saudara baca, kalau salah di Matius 8 juga masih. Nah, itu Tuhan aja heran. Dia heran, wow.
Katanya belum pernah aku lihat iman seperti ini. Bahkan orang-orang Israel nggak punya iman seperti ini, dia bilang. Nah itu berarti apa? Berarti dia memang bukan orang Israel, tapi imannya luar biasa. Itu namanya iman memindahkan gunung. Ya. Jadi saudara, cuma satu saat ini modal kita. Waktu kemarin saya sama istri saya ke Tanah Abang, udah lama loh, ya. Dia nggak ke Tanah Abang terakhir mungkin sekitar Januari, nggak nagih, ya lewat telepon. Kita berdoa terus saudara. Karena apa? Biasanya orang kalau ditagih nih, punya utang, ditagih aja belum tentu dapat, benar tidak? Apalagi nggak didatangin, itu susah banget. Nah kita setiap hari kerjanya apa? Ya doa, biar dibayar Tuhan, gerakin hatinya. Aduh malaikat-malaikat semua, saprin deh biasa saya bilang. Ya bikin waktu dia ngapain aja dia ingat bahwa dia punya utang, gitu. Jadinya supaya bisa dia bayar. Nah waktu kita ke sana, saya ngeliatin orang hitung duit, bos-bos di sana hitung duit, bayar, semprot. Ya. Terus istri saya juga bilang, yuk kita pulang mandi katanya. Dia udah kita mandi, apa segala macam. Tapi kita kan banyak lupa istilahnya. Dia lupain, saya bilang sebetulnya sih ya, ini kita di tengah-tengah. Saya bilang, dibilang protektif banget enggak? Tas kamu, saya bilang, kan kamu tadi ke sana dibawa tasnya ditaruh di meja orang, kena geser-geser orang. Saya bilang, kalau kena itu semua kena. Terus ini ononya semua. Saya bilang paling penting berdoa. Ya. Doa. Bukan berarti saudara nanti, yang penting doa. Saudara bisa seenak-enaknya aja nongkrong nanti di kafe, ngobrol-ngobrol. Enggak juga. Itu salah sendiri. Ya, saya katakan. Kalau ada apa-apa salah sendiri. Yang penting kita berdoa. Saya punya patokan dalam hidup di keluarga. Saya bilang apa? Yang penting virus itu jangan kita takutin, tapi lu jangan tantang. Lu tantang kena, lu takutin juga kena. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau takuti itu yang akan terjadi. Terus kalau kita tantang, firman Tuhan juga bilang, jangan bertindak seperti orang bodoh katanya. Itu namanya kalau kita nantang, itu orang bodoh. Kalau di rumah mama saya di kampungan ya kurang lebih seperti ini di sini. Mereka semua saya kalau sana gak ada pakai masker. Satu gang yang pakai masker cuma papa mama saya doang. Kalau papa mama saya kalau ke rumah dia nggak boleh masuk, gitu ya, nggak bisa masuk dalam. Kalau mau masuk disemprot semuanya badannya. Sampai begitu kemarin ini terakhir terpaksa juga saya masuk karena ada satu hal. Nah saya masuk, terus saya bilang, kita dulu angkat kakinya. Sepatunya juga mesti disemprot saudara, telapaknya disemprot. Saya bilang nggak apa-apa lah. Setidaknya mereka jaga kesehatan, jaga protokol benar-benar luar biasa. Ya, itu satu modal sebenarnya. Jangan bertindak seperti orang bodoh. Nah kembali ke iman. Saya punya waktu berapa ya? Sebentar lagi ya. 2 menit lagi katanya. Nah, istri saya bilang bahwa 2 menit. Pak Gembala aja di mas. Ya. Nah saudara, sekarang permasalahannya, sewaktu kita mau, setiap orang juga mau punya iman, tapi gimana caranya? Saudara jangan lupa, di mana ada iman, di situ ada mujizat. Siapa yang mau mujizat di sini? Coba angkat tangannya. Mujizat aja langsung coba tangan, ya. Kalau bayar harganya, mikir dulu saudara. Gak apa-apa, orang bilang itu manusiawi. Sama seperti kita melayani Tuhan. Saya nggak nunjuk siapa-siapa, ya. Saudara review hidup saudara. Sewaktu kita dapat tugas, kita harus melayani Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kemarin saya bilang Eva, saya nih ya, saya bilang terkadang lihat orang yang disuruh jadwal disuruh jadwal apa aja melayani Tuhan, suka menolak. Saya bilang saya di posisi anak Tuhan, saya bilang terkadang saya mikir, Tuhan kok begini ya. Saya bilang Eva, kamu perhatiin, saya dari dulu sampai sekarang kalau Pak Gembala kasih tugas mau di Biston, mau di mana di ini, saya pasti jalan. Karena buat saya sudah hampir mati dulu beberapa tahun lalu.
Begitu saya hidup, belakangan saya ada injek di mental ini, saya baru ngerti. Rupanya saya dikasih Tuhan hidup untuk melayani Tuhan. Hidup kita itu melayani, sombong banget. Lu sombong banget, asli. Kalau waktu kita diminta Tuhan melayani, saudara tolak. Ya, itu luar biasa loh. Nah saya terkadang waktu dengarnya, waktu dibilang minta tugas apa, nggak mau lah, mau kesini lah, nggak ada lah, nggak sempet lah. Ya kalau memang saudara memang mepet benar-benar nggak bisa, Tuhan juga bisa lihat. Tapi kalau saudara bisa, usahakan. Ya, toh saudara juga minta berkat sama Tuhan, maunya cepat-cepat. Kalau Tuhan cuekin, ngambek. Akhirnya istri saya bilang, iya ya, saya juga pernah loh. Dia bilang, saya juga pernah nolak. Dia bilang mulai sekarang kalau mau nolak pikirin teman-teman. Kalau kamu posisikan diri kamu sebagai anak Tuhan, kalau kamu lihat bapak kamu nyuruh seseorang gak dikerjain, padahal dia bisa, apa perasaan kamu? Jangan ngaku-ngaku anak Tuhan. Disuruh hal kecil gak mau lakukan, ya kan? Maaf, saya bukannya koreksi, saya juga masih belajar. Tapi belajarlah. Setiap saat, setiap langkah kita belajar. Kita maunya diberkati, maunya ini, maunya itu, mintanya banyak. Tuhan minta satu hal yang saudara punya, yang kita punya nih. Kita punya kan, mulut punya. Misalkan saya bilang memang kalau gue sih bisa nyanyi ya, aduh, gue pengen banget tuh. Ya, karena saya sering ibadah kemana, aduh yang ibadah gede-gede saya bilang, aduh, coba mana suaranya di sana, itu keren banget gitu ya. Sama saya juga bilang, Eva, lu tahu apa? Saya nggak bilang orang khotbah itu kelas keberapa. Saya bilang sebetulnya kamu mesti ngerti, Eva. Orang yang bisa pujian penyembahan, orang-orang WL, kamu perhatiin, malaikat yang paling dekat sama Tuhan, yang ngapain? Yang khotbah, enggak. Nanti waktu saudara dan saya udah masuk ke surga, dengan lagi yang khotbah, firman Tuhan udah diceritain lagi. Tapi pujian dan penyembahan itu abadi terus bersama. Saya bilang, aduh, kenapa ya saya nggak bisa pujian gitu ya? Kalau saya bisa, aduh enak banget. Karena apa? Tuhan bertahta di atas pujian. Tapi orang yang ngerti pujian, orang yang bisa WL, enggak mau. Tuhan bilang, ganti aja. Hati-hati saudara. Ya, itu sekedar belajar. Saya nggak marah, ya. Ngapain saya marah? Entah saudara marah ke saya. Nah, tapi saya ngajarin saudara. Itu yang saya dapat sama Tuhan. Apa itu yang saya lihat, saya sampaikan supaya kita semua berkenan di hati Tuhan. Itu karena apa? Karena kita saling peduli. Kita orangnya nggak baik, tapi kita saling peduli lah. Ya. Memang ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi cobalah kalau yang memang disuruh bisa lakukan. Kalau cuma istilahnya, aduh enggak, lagi panoan, nah, kan nggak masalah panoan, ya kan? Walaupun streaming, kayaknya orang nggak kelihatan panonya kita. Kecuali saudara batuk, pilek, sesak napas, mohon maaf, silakan di rumah dulu, gitu ya. Karena apa? Itu bahaya, ya. Nanti jadi master. Kita juga punya hikmat, iman, memang punya iman. Saya nanti ke gereja, sakit saya sembuh. Iman juga harus bijaksana. Wanita makanya dikatakan harus ada yang bijaksana. Memang sih, yang penting saya punya iman, nanti saya disembuhin. Buktinya aja, Bartimeus, ya kan? Waktu Yesus masuk ke Yeriko, ada yang namanya Bartimeus. Apa? Dibilang Yesus anak Daud, katanya. Itu iman. Iman yang dari mujizat. Cuma dengan Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Orang-orang bilang, jangan bisik. Orang mungkin kalau mau kasarnya, kamu itu udah pengemis, buta lagi. Tapi Yesus samperin dia. Yesus bilang apa? Yesus bilang, apa yang kamu hendaki aku berbuat? Dia bilang, Rabuni, aku ingin bisa melihat. Oh, cuma itu. Mulai hari ini imanmu menyelamatkanmu. Artinya apa? Yesus itu luar biasa. Kalau ada iman, bukan cuma sembuh, tapi apa?
diselamatkan. Makanya saya selalu bilang, jangan takut sama Tuhan. Setiap kita punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, dan apapun juga. Tapi kalau Tuhan udah saatnya tolong kita, semua sampai ke akar-akarnya Tuhan tolong. Ya kan? Dia cuma minta bisa melihat. Tuhan bilang, oh ini gak bisa. Janda Sarfat, Tuhan pelihara saat itu juga enggak. Bahkan minyak di bumi-buminya itu gak pernah habis. Pernah orang ahli mempelajari, itu kira-kira sampai musim berlalu, itu 3,5 tahun kemudian, sampai 3 tahun lebih dipelihara sama Tuhan. Itu artinya apa? Makanya saya pernah bawain kan firman Tuhan, buli-bulinya gak pernah habis, terus muncul. Itu artinya apa? Apa permasalahan saudara? Saudara butuh saat itu, butuh makan, Tuhan kasih. Butuh rumah, Tuhan kasih. Artinya selama hidup saudara, Tuhan berkati. Karena apa? Tuhan bilang, Nabi bilang, jualah minyak-minyak ini dan hiduplah dari lebihnya. Berarti selama hidup saudara dan saya, itu akan dijamin sama Tuhan. Akan diberkati. Anak saudara sekolah dicukupkan. Hidup saudara diberkati dengan berlimpah. Waktu berlimpah, jangan lupa kita harus jadi berkat buat banyak orang. Nah, kalau firman itu jangan terlalu pendek mikirnya saudara. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan yang selalu kuat. Tuhan yang menyembuhkan, nggak bilang menyembuhkan, ya kan? Pergilah imanmu menyelamatkanmu. Tuhan nggak pakai tumpang tangan. Seperti halnya yang saya katakan tadi, Benihim dia bisa menyembuhkan orang lewat apa? Healing service lewat Zoom. Sama saudara. Nah saudara sekarang orang bilang, wah pendeta nggak bisa tumpang tangan. Jangan takut. Seperti perwira yang menyembuhkan hambanya itu, yang minta kesembuhan hambanya ada di rumah. Seperti saudara nih yang streaming. Kalau saudara punya iman, saudara yang hadir di sini punya iman. Mungkin Bapak Gembala nggak perlu tumpang tangan, tapi kalau saudara punya iman, sewaktu saudara dengar firman Tuhan ini diberitakan, Tuhan saya pasti sembuh. Karena firman Tuhan bilang, waktu saya punya iman, nggak usah tumpang tangan, sembuh. Karena apa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Nah, yang di rumah juga sama. Kalau saudara punya iman sekarang, sewaktu mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa bilang, hamba perwira itu sembuh dan saya juga bisa sembuh. Karena apa? Iman saudara bisa menyembuhkan semuanya. Nah kembali saudara, jangan lupa satu lagi kuncinya, berjaga-jagalah. Jangan lupa berdoa, pray, praise, and worship. Ya, kalau di gereja ada pray, praise, and worship, bangkitkan lagi. Kalau ada doa, bangkitkan lagi. Ada puasa, bangkitkan lagi. Jangan pernah tertidur. Karena orang yang tertidur, maling kalau masuk, mudah banyak hal terjadi. Begitu juga dengan saudara dan saya. Amin saudara. Kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tidak tahu ya Tuhan kapan Kau akan datang. Bahkan kami tidak tahu ya Tuhan kapan permasalahan-permasalahan akan datang. Atau juga apapun yang terjadi di luar sana, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, sewaktu kami berpegang teguh, kami punya iman yang teguh dengan Kau ya Tuhan. Maka kami percaya segala sesuatu Engkau akan berkarya di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di setiap firman-Mu ya Tuhan, sewaktu Yesus ada di dunia ini ya Tuhan, kita tahu ya Tuhan, di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada iman, di situ akan ada yang diselamatkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan, oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini, baik di gereja maupun di rumah, ketika kami percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kami, maka sakit apapun akan sembuh dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dalam lindungan-Mu, kami semua dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah predikat, kami adalah anak-anak Tuhan, Son of God. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, puji Tuhan.
Evi dan Ibu Nunu. Undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam persembahan ini, dipakai dan digunakan untuk memperluas perahu kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuat sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk berbagai jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Ibu Eva, doa persembahan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang mau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang kuduskan dan layakan Tuhan, persembahan yang kami berikan sehingga berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakan juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang akan menjalaninya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Naikkan pujian kita apa yang tak pernah dilihat. Siang hari ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya mohon semuanya untuk bangkit berdiri. Segala pujian hanya bagi
mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan boleh kami rasakan dengan sukacita dan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang pandai dan bijaksana Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mengerti akan segala rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan buat hari-hari ke depan Tuhan, biarlah Tuhan lindungi semua anak Tuhan tempat ini, dari yang kecil sampai lansia sekalipun. Tuhan, pelihara hidup mereka ya Tuhan. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari malapetaka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit dan virus corona Tuhan. Berikan kami semua kesehatan yang baik Tuhan dan panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua keluarga tempat ini Tuhan, sehingga jangan sampai ada yang kekurangan satupun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.